Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan tentang hubungan matematika dengan dunia. Sebelum nama saya Ulil Huda, NIM 2019-35026 dengan dosen pengampu Ibu Rati Rahayu SPD MPD, S1 Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muria Kudus. Pada hubungan matematika dengan dunia, terdapat berbagai macam hubungan. Yang pertama ada hubungan matematika dan sains, kedua matematika dan seni, tiga matematika dan seks, empat matematika dan humor, lima matematika dan agama, enam matematika dan politik, tujuh matematika dan jin, dan delapan pencipta matematika. Yang pertama matematika dan sains. Galileo adalah seorang ahli astronomi, filsuf dan fisikawan yang berasal dari Italia. Beliau menyatakan mendapatkan tentang hubungan matematika dengan realitas dunia dengan kata-kata yang sangat bermakna dan sangat memesankan. Inti mendapatnya ialah bahwa alam semesta hanya dapat dipahami dengan satu bahasa, yaitu bahasa matematika, dan diibaratkan seperti buku yang ditulis dalam bahasa matematika. Dengan perkataan lain, manusia tidak akan bisa menguasai dunia apabila manusia tidak menguasai matematika. Galileo dapat dipandang sebagai orang pertama yang menyatakan hubungan yang sangat erat antara matematika dan dunia, serta pentingnya hubungan tersebut. Ia mengaitkan erat antara matematika benda-benda konkret dengan dunia ideal matematika. Ia melihat peran geometri khususnya elips yang nantinya digunakan oleh Kepler untuk menggambarkan lintasan bumi dan planet. Ia juga meletakkan peran geometri dalam ilmu pengetahuan yang lain. Ia melihat bahwa geometri tidak dapat dipisahkan dengan perpindahan dan merupakan alat pemecahan masalah yang nyata untuk masalah pergerakan atau lintasan. Semua pengetahuan berbicara tentang hubungan. Matematika dapat dipandang sebagai suatu bahasa untuk menyatakan hubungan-hubungan, sedangkan ilmu pengetahuan ilmiah atau sains bertujuan membuka tabir hubungan-hubungan dalam semesta. Karena alam atau nature bersifat matematis, maka setiap ilmu pengetahuan yang bertujuan untuk mendeskripsikan dunia dan isinya seutuhnya tergantung pada matematika. Gauss yang dipandang sebagai salah satu matematikawan terbesar sepanjang masa menyebut matematika sebagai the queen of the science. Dunia nyata juga mendorong tumbuhnya dan berkembangnya matematika. Sebagian matematika berasal dari usaha manusia untuk menjelaskan dan menyelesaikan masalah-masalah di dunia nyata. Masalah tanah dan pertanian mendorong berkembangnya geometri, penelitian memunculkan teori probabilitas, dan sebagainya. Penggunaan matematika semakin luas dan sangat berhasil membantu manusia memahami dunia dari yang sangat kecil atau fisika kuantum sampai yang sangat besar atau kosmologi fisik. Kedua ada matematika dan seni. Di luar ilmu pengetahuan dan teknologi, matematika juga memiliki keterkaitan dengan bidang musik. Pythagoras sudah melihat eratnya hubungan antara matematika dan musik. Teori musik kadang juga menggunakan matematika untuk memahami musik. Musik memang tidak atau belum memiliki landasan aksioma dalam matematika modern. Menurut Brindle, matematika adalah dasar dari bunyi dan bunyi itu sendiri dalam aspek musik menunjukkan suatu karya yang luar biasa dari sifat-sifat atau hukum-hukum bilangan dan alam semesta sangat luar biasa matematis. Whittle mensinyalir banyak komposer menciptakan musik mengkaitkan antara rasio emas atau the golden ratio dan bilangan Fibonacci dalam kerja mereka. Dalam seni matematika, dua nilai dianggap berada dalam hubungan rasio emas. Rasio emas atau pi disajikan dengan rumus A plus B per A sama dengan A per B sama dengan P. Di mana huruf Yunani P mewakili rasio emas, nilainya adalah P sama dengan 1 tambah akar 5 per 2 sama dengan 1,6180339887 dan seterusnya. Rasio emas. Jika rasio antara jumlah kedua nilai itu terhadap nilai yang besar yang sama dengan rasio antara nilai besar terhadap nilai kecil, nilai yang lebih besar dilambangkan dengan huruf A, sedangkan nilai yang lebih kecil dilambangkan dengan huruf B. Menurut Livio,
Jumlah karya seni misalnya struktur dari desain arsitektur kuno seperti piramid besar dan Parthenon berdasarkan pada Golden Ratio. Matematika juga memiliki hubungan dengan gambar atau lukisan. Dalam matematika, kajian tentang permukaan objek yang kompleks, atau permukaan yang tidak teratur atau fenomena yang tidak seragam yang tidak dapat mendeskripsikan oleh geometri Euclid disebut fraktal. Benoit B. Mandelbrot, seorang matematikawan Amerika yang berasal dari Polandia, adalah orang yang memberi istilah fraktal. Ia diakui sebagai bapak geometri fraktal dan juga penemu himpunan Mandelbrot. Geometri fraktal adalah simbol sistem geometri yang sudah mempunyai pengaruh yang kuat dalam arti sudah ada penerapannya pada beberapa lapangan yang cukup luas, seperti kimia, fisika, fisika teori, dan psikologi. Basis geometri fraktal adalah suatu bentuk yang tidak simetris yang sebelumnya kurang diperhatikan atau underused. Fenomena fraktal terlihat pada objek seperti kepingan salju dan kulit pohon. Matematika juga dapat dikaitkan dengan seni tari, misalnya seperti pada gambar yang memperlihatkan grafik fungsi yang menyerupai gerakan tari. Ketika ada matematika dan seks. Musik dan lukisan adalah bagian dari seni. Ada juga aspek kehidupan lain yang ada unsur seninya, misalnya seks. Hampir semua orang dewasa hampir pasti pernah membicarakan, memikirkan, atau paling tidak pernah mendengar istilah ini. Seks adalah bagian dari kehidupan manusia. Pertanyaannya adalah, adakah hubungan antara seks dengan matematika? Menurut Creswell, hidup itu penuh dengan pola-pola dan matematika sangat cocok untuk penelitian dan penjelasan dari pergerakan planet sampai fluktuasi indeks harga saham di Dow Jones. Sampai ke kegiatan manusia seperti jalan kaki, berkomunikasi, tidur, dan seks. Bersama matematika, orang dapat memfokuskan pada gambar yang besar, melihat secara detail, dan menguji sesuatu dari berbagai sudut pandang. Matematika memberi sinar yang menerangi interaksi yang kompleks dalam semua masalah. Matematika selalu berada di seberang topik kehidupan seperti dalam teknik rekayasa, hukum, olahraga, dan seks. Menurutnya, seks datang melanda ke dalam permainan dalam hidup manusia dengan berbagai jalan dan cara. Matematika selalu tumbuh, berkembang, dan menempa jalan dengan dunia nyata, dan prosesnya menggambarkan beberapa cara berpikir kreatif yang menakjubkan. Berdasarkan pendapat Creswell, karena matematika dapat dipandang sebagai pola dan bahasa, maka semua ranah kehidupan tentu memiliki pola. Pola-pola kehidupan itu pasti memiliki hubungan dengan pola-pola matematika yang sudah dikonstruksi oleh para matematikawan, atau kalau belum ada, suatu saat pasti akan muncul pola baru yang dapat menjadi pola umum dari berbagai fenomena. Kalau kegiatan seksual dapat dipandang sebagai suatu operasi atau pengerjaan, maka seharusnya ada atau dapat dikonstruksi suatu operasi dalam matematika yang mengakomodasi kegiatan tersebut. Keempat, ada matematika dan humor. Matematika yang biasa dikenal sebagai ilmu yang ketat, kaku, abstrak, dan sulit, ternyata juga memiliki sisi-sisi yang dapat menjadi sumber humor. Dalam KBBI, humor didefinisikan sebagai sesuatu yang lucu, keadaan yang menggelikan hati, kejenakaan, atau kelucuan. Humor berarti the enjoyment of incongruity, yang secara harfiah berarti kenikmatan dalam suatu kejilan atau ketidakpantasan. Dalam Webster College Dictionary, kata humor merujuk kepada suatu kemampuan untuk mengekspresikan suatu perasaan atau sense dari kecakapan, kecerdikan, atau membuat hiburan dan memuat prinsip-prinsip dalam rangka mengakui dan mengekspresikan keganjilan atau ketidakpantasan dalam suatu situasi atau karakter. Humor biasanya digunakan untuk menggambarkan beberapa hal yang sangat fundamental bagi perilaku manusia. Humor atau dari kata wit adalah murid intelektual, biasanya spontan perwujudan dari kecerdasan dan kecepatan dalam mengambil analogi antara sesuatu yang benar-benar tidak disukai dan menyatakan secara singkat, mengasihkan, kadang merupakan pengamatan yang tajam. Humor dalam arti inilah yang dipilih untuk melengkapi uraian tentang filsafat matematika. Humor dalam arti tersebut adalah humor yang memainkan logika, bukan asal melucu yang membuat orang tertawa.
Humor yang menunjukkan belakang logika hanya dapat cepat ditangkap oleh orang yang berpikir logis. Dalam permainan catur, orang yang tidak dapat bermain catur tidak tahu seni, keindahan, dan keasikan main catur. Demikian pula, orang yang dapat menangkap humor adalah orang yang memiliki kecerdasan yang memadai. Oleh karena itu, orang yang memiliki kemampuan menyampaikan humor adalah orang yang memiliki kecerdasan yang cukup tinggi. Sebab humor memerlukan kemampuan berpikir. 5. Matematika dan agama. Matematika juga berkaitan dengan kehidupan beragama. Contohnya dalam Islam. Yaitu agama Islam memiliki rukun Islam yang 5. Terdapat lafal dalam Islam yang artinya tiada Tuhan selain Allah. Hal itu berarti Allah adalah satu-satunya Tuhan. Salat yang berkaitan dengan salat sangat berkaitan dengan matematika. Paling tidak dalam hal waktu dan banyaknya salat. Puasa sangat berkaitan dengan matematika. Paling tidak dalam hal waktu dan banyaknya hari. Pelaksanaan zakat juga membutuhkan matematika. Paling tidak harus menerapkan konsep 2,5%. Ibadah haji di samping penentuan waktu juga membutuhkan matematika. Misalnya tawaf adalah 7 kali mengelilingi Ka'bah dan sebagainya. Tentunya matematika dalam agama tidak hanya dimonopoli oleh agama Islam saja. Dalam ada matematika dan politik. Pemilihan umum atau pemilu dan pemilihan presiden atau pilpres adalah suatu peristiwa politik di sebuah negara. Pada masa pemilu 2014 dan pilpres 2014, istilah quick count sangat populer. Pada masa-masa itu, hampir setiap orang dengan fasih mengucapkan kata tersebut. Quick count atau menghitung cepat merupakan sebuah proses pengumpulan informasi yang diambil dari ratusan atau ribuan relawan, yang mana semua informasi masuk dari pengamatan langsung dari proses pemilihan. Para pengamat atau relawan memandang para otoritas pemilu sebagai administrator proses pemungutan suara dan menghitung suara pemilihan. Rekaman informasi mencakup penghitungan suara sesungguhnya dalam bentuk standar dan mengkomunikasikan temuannya ke pusat pengumpulan suara. Jelas bahwa matematika sangat diperlukan dalam quick count. Quick count tidak mengandung opini. Jadi berbeda dengan penelitian tentang pandangan politik masyarakat, seharusnya lah quick count itu netral. Namun demikian, dalam praktik tidak selalu terjadi sebagaimana seharusnya. Quick count yang berkaitan dengan statistika tidak terbebas dari sinyalemen Benjamin Disraeli, yaitu there are three kinds of lies, damn lies, and statistics. 7. Matematika dan jin. Andaikan kosmos ini berdimensi 1, maka bentuk semua makhluk yang finite di kosmos berupa ruas garis. Jika kosmos ini berdimensi 1, maka bentuk semua makhluk yang finite di kosmos berupa bangun datar terbatas. Semua benda berdimensi 3 apabila masuk ke ruang kosmos berdimensi 1, maka akan terlihat sebagai ruas garis, dan panjang ruas garis tersebut tergantung cara benda itu dilewatkan atau ditabrakkan garis tadi. Kalau sebuah balok dengan panjang 20 cm, lebar 10 cm, dan tinggi 5 cm, maka panjang ruas garis yang dilewati paling pendek 5 cm, dan paling panjang adalah sama dengan panjang diagonal ruang. Jadi apabila M adalah sebuah makhluk berdimensi 3 yang berbentuk balok dengan panjang 40 cm, lebar 30 cm, dan tinggi 5 cm, maka di ruang kosmos berdimensi 1, makhluk tersebut akan terlihat bagi ruas garis dengan panjang P cm dengan P kurang dari atau sama dengan 5, dan P lebih dari atau sama dengan 5, dan P kurang dari atau sama dengan akar 2525. Nampak sebagai ruas garis dengan panjang 5 cm antara lain ketika rusuk yang mewakili tinggi berhimpit dengan garis atau ruang kosmos. Nampak sebagai ruas garis dengan panjang akar 2525 cm. Ketika diagonal ruang makhluk tersebut berhimpit dengan garis atau ruang kosmos, kalau makhluk tersebut masuk ke ruang kosmos berdimensi 2, maka makhluk tersebut akan berbentuk bidang datar yang bentuknya tergantung kepada cara makhluk tersebut memasuki ruang kosmos berdimensi 2. Analog apabila ada makhluk berdimensi 2, mungkin jin, dan menyampaikan diri di dalam ruang berdimensi 3, maka nampak
maka penampakannya di ruang berdimensi 3 bentuknya berbagai macam, tergantung bagaimana cara memasukinya. Mungkinkah jin atau siluman adalah makhluk berdimensi 4 yang cara masuknya berganti-ganti sehingga penampakannya dapat berubah-ubah? Dalam hal ini, paling tidak matematika dapat memberi penjelasan bahwa hal itu mungkin dan masuk akal. Kedelapan atau yang terakhir yaitu pencipta matematika. Apabila dikaitkan dengan agama, maka muncul pertanyaan, siapakah pencipta matematika? Sebagian orang menganggap bahwa manusialah kreator matematika. Sebagian mengatakan bahwa matematika adalah ciptaan Tuhan, dan sebagian lain menyatakan manusia yang mengkreasi matematika, tetapi sumbernya dari Tuhan. Mario Livio, seorang ahli astrofisika, menulis buku berjudul Is God a Mathematician? Ia menggali ide-ide matematika sejak Pythagoras sampai kini. Bagaimana pertanyaan yang sangat menggugah rasa ingin tahu dan jawaban yang cerdas membawa pemahaman yang mendalam terhadap dunia ini. Ia mengkaji kehidupan dan teori dari sejarah matematikawan besar untuk mempertanyakan bagaimana jika matematika adalah suatu konstruksi abstrak dari pikiran manusia, maka matematika secara sempurna dapat menjelaskan dunia nyata. Buku tersebut menyelidiki mengapa matematika memiliki kekuatan yang sangat hebat yang efektivitasnya tidak masuk akal untuk dapat menjelaskan dunia nyata. Dari zaman kuno sampai masa kini, para ahli sains dan filsuf heran terhadap bagaimana suatu pengetahuan terlihat abstrak dapat dengan sangat sempurna menjelaskan dunia nyata. Nobel laureate Eugene Wigner menyatakan kekagumannya terhadap matematika tentang keefektifan matematika memformulasikan hukum-hukum tentang alam. Lebih dari itu, matematika dapat dipakai untuk membuat prediksi berbagai hal seperti partikel subatomik atau gejala kosmis yang pada waktu itu belum dikenal, tetapi sesudah itu terbukti benar. Pernyataan Einstein bahwa matematika adalah produk dari pikiran manusia yang tak tergantung pada pengalaman memunculkan pertanyaan, bagaimana mungkin dapat dilakukan oleh pikiran manusia yang memiliki keterbatasan, sehingga matematika mampu mendeskripsikan dan meramalkan dunia nyata secara akurat? Mungkinkah matematika ciptaan manusia? Matematika ditemukan atau dikreasi manusia? Tuhankah kreator matematika? Apakah Tuhan adalah matematikawan? Is God a mathematician? Terima kasih. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.